Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Kamila Arif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh persamaan percepatan dalam suatu sistem. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggambar diagram benda bebas terlebih dahulu. Nah, kita tinjau benda satu persatu. Dari benda pertama dulu, ada gaya yang selalu menuju ke pusat bumi yaitu W1. Benda kedua ada sama ya, W2. Benda ketiga juga ada gaya W3. Di sini ada T3, T3. Di sini juga ada T gaya tegang 1. Kemudian di sini ada gaya T2. Kemudian ada N, gaya N. Di sini juga ada gaya N. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah meninjau gaya pada benda satu persatu. Yang pertama adalah gaya pada benda pertama. Sigma F1 sama dengan M1 dikali percepatan. Nah, gaya apa saja yang terjadi di benda pertama? Ada gaya T, gaya tegang, kemudian ada gaya F yang horizontal, karena percepatannya menuju ke kanan. Jadi, gaya tegangnya kita anggap positif. T dikurang F1 sama dengan M1 dikali percepatan. Nah, T sama dengan M1, ini T1 ya, T1, M1 dikali percepatan ditambah F1. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian kita tinjau benda kedua. Sigma F2 sama dengan M2 dikali A karena dia bergerak. Sama saja kayak benda pertama. Apa saja yang bekerja di benda kedua? Ada gaya T. T2 dikurang F2 sama dengan M2 dikali percepatan. Nah, T2 sama dengan M2 dikali percepatan ditambah F2. Nah, ini persamaan kedua. Kemudian, kita cari gaya yang bekerja di benda ketiga. Sigma F3 sama dengan M3 dikali percepatan. W3 kan dia percepatannya ke bawah, jadi W kita anggap positif. W3 min 2T karena T-nya ada 2 sama dengan M3 dikali percepatan. Nah, kemudian untuk mencari T2T, rumus 2T sama dengan W3 dikurang M3 dikali percepatan. Inilah persamaan ketiga. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan keempat. Persamaan keempat bahwa 2T sama dengan T1 ditambah T2. Nah, T1-nya tadi 2T-nya apa? 2T sama dengan W3 dikurang M3 dikali percepatan sama dengan W1 berapa? M1 dikali A ditambah gaya gesek 1 ditambah M2, ini untuk T2-nya, M2 dikali percepatan ditambah gaya gesek kedua. Kemudian W3-nya kita pecah menjadi M3 dikali G dikurang M3 dikali A sama dengan
M1 dikali A ditambah F1 ditambah M2 dikali A ditambah F2. Oke, kemudian F1 nya kita pecah, F1 F2 kita pecah, jadi M3 dikali G dikurang M3 dikali A sama dengan M1 dikali A ditambah sigma F mu K dikali M1 dikali A ditambah M2 dikali A tambah M2 kali A ditambah mu K kali M2 kali G. Ini G. Oke. Kemudian kita pindah ruas. M3 dikali G dikurang mu K dikali M1 kali G min mu K dikali M2 kali G sama dengan M1 kali A tambah M2 kali A tambah M3 kali A. Nah, kemudian kita keluarkan G dan A nya. G dalam kurung M3 min mu K dikali M1 min mu K dikali M2 sama dengan A nya dikeluarkan M1 tambah M2 tambah M3. Oke. Jadi A percepatan sama dengan G dalam kurung M3 min mu K kali M1 dikurang mu K dikali M2 ini M1 per M1 tambah M2 tambah M3. Dan inilah rumus percepatan sistem tersebut. Ini soal nomor 1. Kita lanjutkan soal yang kedua. Pertama kita lakukan sama saja seperti soal pertama, kita gambar diagram benda bebas terlebih dahulu. Karena benda ketiga ini miring, jadi ada gaya X, ada WX, dan ada WY. Oke. Untuk WX, kita karena di sini theta, jadi theta di sini pun sama dengan yang di sudut sini. Jadi ini W3 sin theta. Nah, ini W3 cos theta. Kemudian ada gaya N. Ada gaya N. Di sini ada gaya W2. Ada gaya N2 juga. Ini ada gaya W3. Ini T. Ini T nya. Ada T 21, T12, T21, T12, T32, T23, T32, T23. Percepatannya karena dia bidang miring dan dia licin, jadi kita asumsikan bahwa percepatannya ke atas, ini ke kanan, dan ini ke bawah. Oke, kita tinjau benda satu persatu terlebih dahulu. Untuk sigma F1
sama dengan M1 dikali A. Nah, sigma F1-nya apa aja gaya yang bekerja di benda pertama? Apa saja? Ini M1 ya. Apa saja? Ada W1, W1 min T12 sama dengan M1 kali percepatan. T12 sama dengan W1 min M1 kali percepatan. Untuk sigma F ini persamaan pertama. Sigma F2 gimana? Sigma F2 sama dengan, karena dia bergerak, M2 dikali A, ada T12 dikurang T23 sama dengan M2 dikali A. Nah, ini persamaan kedua. Kemudian kita masukkan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua. Jadi ada Oh ya, kita cari persamaan ketiga terlebih dahulu. Sigma F3 sama dengan M3 dikali A, karena dia bergerak. Jadi T32 min W sin theta sama dengan M3 kali A. T32 sama dengan M3 kali A kali ditambah W sin theta. Oke. Kemudian kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 3. Persamaan 1 ke 2 dulu. W1 min M1 kali A min T23 sama dengan T32 ya. Jadi langsung saja kita masukkan min M3 kali A min W3 sin theta sama dengan M2 kali A. Jadi persamaan 1 dan persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2. Didapatlah ini ya. Kemudian kita keluarkan, kita pindah ruas. W1 di min W3 sin theta sama dengan M2 tambah M1 kali A, M2 kali A tambah M3 kali A. Nah, ini kita pecah. W sama dengan M1 kali G min M3 kali G sin theta sama dengan A-nya kita keluarkan saja biar mudah. A dalam kurung M2 ditambah M1 tambah M3. Oke. Jadi G-nya kita keluarkan. Jadi didapatlah persamaan untuk percepatan. A sama dengan G kita keluarkan M1 min M3 sin theta per M2 ditambah M1 ditambah M3. Inilah rumus persamaan percepatan pada sistem kedua ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang singkat ini mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.